pemirsa, hari ini saya bersama Pak Imam Subekti. Beliau adalah Deputi Bisnis PT Pegadaian Persero, wilayah atau area Kupang. Kita ingin tahu lebih jauh, kita ingin lebih mengenal, lebih dekat apa yang dilakukan oleh Pegadaian semasa pandemi ini. Bagaimana animo masyarakat, lalu bagaimana juga Pegadaian melakukan proses relaksasi terhadap kegiatan pinjam meminjam yang ada di tengah masyarakat NTT, khususnya area Kupang. Baik, pada sore hari ini di depan saya ada Pak Imam. Selamat Pak Imam, kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Terima kasih sudah menerima kami. Baik. Pak Imam, kami boleh tahu, coba sedikit cerita tentang Pegadaian dalam era atau dalam masa pandemi ini. Bagaimana, apa saja yang dilakukan oleh Pegadaian di wilayah ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Anton bersama tim AFP atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Imam Subekti, Deputi Bisnis Area Kupang, di mana area Kupang ini kami membawahi wilayah, kalau secara wilayah teritori daratan timur ditambah Alor dan Rote dengan jumlah outlet layanan sebanyak 43 outlet dari 7 cabang. Nah, terkait dengan program atau kegiatan dari Pegadaian atau pelayanan dari Pegadaian terkait dengan adanya pandemi COVID, kemudian juga kemarin terdampak Seroja. Dari Pegadaian kita kalau dari terkait dengan pelayanan kepada masyarakat tersebut, Pegadaian sudah berusaha untuk membantu meringankan beban nasabah khususnya yang terdampak pandemi COVID ataupun badai Seroja kemarin itu. Nah, bentuk bantuan atau layanan ataupun keringanan dari Pegadaian adalah berupa kemarin berupa relaksasi itu artinya nasabah diberi kesempatan oleh Pegadaian untuk dikasih pembebasan denda selama kurang lebih 3 bulan. Artinya terakhir kemarin kejadian dampak Seroja itu kejadian di awal Mei. Bagi nasabah-nasabah yang terdampak Seroja sempat kita memberikan relaksasi selama 3 bulan dari bulan Mei, Juni, dan Juli. Tujuannya adalah karena pada saat terdampak kemarin itu kondisi usahanya mungkin atau kondisi tempat tinggalnya mungkin menjadi rusak, hancur ataupun kondisi usahanya terganggu gitu. Nah, tentu itu menjadi berat dalam nasabah-nasabah kami yang terdampak tersebut untuk mendapatkan revenue atau pendapatan dalam usahanya. Nah, salah satu kebijakan dari manajemen adalah kita memberikan kelonggaran pembebasan denda selama 3 bulan tersebut gitu. Baik, Pak Imam, kalau boleh tahu, sebenarnya Pegadaian ini sekarang apakah hanya masih melayani pinjam meminjam dengan masyarakat atau ada produk-produk lain yang ditampilkan oleh Pegadaian, Pak, kalau boleh tahu? Oh, baik. Pegadaian selama ini kita sudah banyak sekali produk. Mungkin sekedar informasi untuk Pak Anton dan pemirsa. Pegadaian lahir di tahun 1901, berarti di tahun ini usianya sudah 120 tahun. Usia yang tentu cukup lebih tua dari negara kita ya? Lebih tua dari negara kita. Dan secara rata-rata usia perusahaan Pegadaian itu di atas rata-rata gitu.
Nah, produk-produk seiring dengan usia, kemudian perkembangan teknologi, kemudian perkembangan bisnis, tuntutan pasar, dan perubahan generasi dan sebagainya, Pegadaian beradaptasi, bertransformasi, baik dari sisi layanan, kemudian dari sisi produk, juga terkait dengan sistem sistem IT di Pegadaian. Nah, terkait dengan produk itu kami banyak sekali produk, baik berbasis untuk memenuhi atau membantu kecukupan modal masyarakat, baik yang berdasarkan hukum gadai ataupun berdasarkan hukum fidusia. Hukum gadai artinya barang jaminan tersebut disimpan oleh Pegadaian selaku pemberi pinjaman. Sedangkan pinjaman berbasis fidusia itu Pegadaian tidak menyimpan barang jaminannya, hanya bukti-bukti kepemilikan saja yang disimpan oleh Pegadaian, sementara barang jaminan tersebut masih bisa dipergunakan oleh nasabah baik untuk kegiatan operasional maupun atau usaha atau kegiatan sehari-hari nasabah tersebut. Itu dari sisi pemberian atau penyaluran uang pinjaman untuk penambahan modal kerja masyarakat atau pelaku dengan berbagai kebutuhan masing-masing itu. Nah, di sisi lain juga dengan motonya Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, di samping bagi berusaha memenuhi kebutuhan modal masyarakat, Pegadaian juga membantu memfasilitasi investasi, yaitu untuk investasi emas. Kita juga ada program pembiayaan kendaraan bermotor, di mana dalam pembiayaan kendaraan bermotor itu kita memiliki rate yang cukup bersaing dan jangka waktu juga sampai 3 tahun dan bisa dilunasi sebelum jatuh tempo dan tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti, tidak dikenakan penalti. Bahkan secara hitung-hitungan itu mendapatkan potongan atau diskon sewa modal seperti itu. Itu tadi terkait dengan kendaraan bermotor. Jadi bisa membeli kendaraan bermotor melalui Pegadaian dan nanti ngangsur ke Pegadaian. Nanti ketika sudah lunas bukti kepemilikan kendaraan bermotor seperti BPKB baru kita serahkan. Juga ada semacam rahan atau gade untuk pembiayaan ibadah haji bagi saudara-saudara kita yang muslim dengan emas sekitar 4 gram dan sekitar 4 gram masyarakat bisa mendapatkan porsi haji, dan nanti dapat diangsur selama sampai 5 tahun gitu, dengan angsuran yang sangat murah yaitu sekitar 670.000. Nah, bagi masyarakat yang kelebihan uang atau kelebihan dana, itu juga Pegadaian memfasilitasi investasi gitu. Uang ini mau dikemanakan ini? Pegadaian melayani investasi emas untuk persiapan masa depan, termasuk masa pensiun, persiapan untuk kuliah, persiapan macam-macam untuk nikah dan sebagainya gitu. Kenapa Pegadaian menawarkan investasi emas? Karena emas itu memiliki pertumbuhan nilai yang luar biasa gitu. Emas itu memiliki pertumbuhan nilai yang sangat baik dibandingkan dengan investasi yang lain untuk investasi ukuran jangka panjang gitu. Jadi secara historis, secara umum kenaikan nilai emas atau harga emas dalam 5 tahun itu sekitar 100% gitu kenaikannya. Kalau 10 tahun hampir lebih dari 200%. Dari semua produknya Pegadaian, iya,
produk apa yang paling diminati oleh masyarakat Kupang? Baik, kalau dari sisi jumlah serapan masyarakat di area Kupang ini memang masih didominasi oleh core bisnis kami, yaitu gadai. Karena gadai itu sangat fleksibel gitu. Masyarakat atau nasabah cukup membawa barang jaminannya dengan bukti identitas diri dan bukti kepemilikan. Udah proses tidak sampai berjam-jam, itu dana yang dibutuhkan bisa cair sesuai dengan nilai taksiran dari barang jaminan tersebut. Mudah, cepat, aman barangnya, tentu juga itu menjadi keuntungan atau keunggulan Pegadaian bagi masyarakat. Bagaimana bagaimana animo masyarakat khususnya pada saat pandemi ini terhadap kegiatan pegadaian ini? Maksudnya menyimpan barang atau menggadaikan barang seperti itu, Pak? Animo gitu ya? Ya. Nah itu kalau dari lihat tadi dari produk-produk yang kalau secara angka atau persentase paling dominan di gadai. Nah kalau semasa pandemi ini bagaimana, Pak? Boleh tahu? Semasa pandemi ini alhamdulillah pertumbuhan cukup berjalan baik gitu, cukup berjalan baik dan posisi kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan year to year atau dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu kita mengalami kenaikan gitu. Mungkin sekitar 20 atau 18% seperti itu. Mungkin karena banyak orang yang di PHK, lalu ada yang harus butuh dana untuk mulai usaha baru sehingga terjadi proses peningkatan seperti itu, Pak. Ya betul, itu mungkin salah satu sisi bisa jadi dari situ. Sisi lain juga dampak pandemi COVID, kemudian Seroja kemarin usaha-usaha yang terganggu, cara mendapatkan modal tambahan yang tersebut jadi dengan cara gadai itu gitu. Barang jaminan yang masyarakat punya diagunkan, udah langsung dapat dananya gitu. Itu seperti itu kurang lebih. Kendala apa selama ini yang dihadapi oleh pihak Pegadaian terhadap boleh dibilang kreditur macet atau kreditur nakal dari masyarakat setempat, Pak? Ya kalau kendala mungkin kalau untuk gadai aman gitu ya. Artinya karena barang jaminan tersebut disimpan oleh Pegadaian. Tapi untuk kredit-kredit yang berbasis fidusia tadi, untuk yang kelompok usaha mikro dan barang jaminannya dikuasai oleh nasabah, itu ada beberapa nasabah yang ya cukup dalam tanda petik agak nakal gitu, yang barang jaminannya itu kondisinya udah nggak normal lagi, kemudian posisinya sudah nggak di tempat lagi, dan kemudian kepemilikannya dialihkan di bawah tangan kepada orang lain. Hal-hal itu yang menjadi kendala di kami. Tapi alhamdulillah kita coba melakukan pendekatan, kemudian juga kita melakukan komunikasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang seperti kejaksaan, instansi-instansi lain yang terkait, ya bisa kita atasi bersama gitu. Boleh kami tahu lebih jelas, Pak? Kira-kira sekarang perbandingan nilai keuntungan dari Pegadaian selama 5 tahun terakhir ini seperti apa? Keuntungan Pegadaian gitu ya. Ya. Kalau dari sisi keuntungannya diperoleh oleh Pegadaian itu rata-rata pertumbuhannya itu sekitar dari 3, sekian dari ya hampir 10 sampai 20% kenaikan keuntungan dari Pegadaian secara nasional gitu ya. Kalau secara nasional kalau secara lokal? Kalau secara lokal kebetulan kami tidak mengupdate data untuk secara lokal karena
di situ ada biaya-biaya yang tidak dalam pantauan kami gitu, yang tersentral baik di kantor wilayah ataupun di kantor pusat. Ya, ya. Karena di area ini kan sifatnya hanya mengelola sisi aspek bisnisnya gitu. Pak, ngomong-ngomong tentang pegadaian, eh, apa saja yang selama ini menjadi prioritas dari pegadaian kepada masyarakat? Selain tadi, utamanya adalah soal menggadai atau gadai ya. Lalu yang kedua memberikan pinjaman. Apalagi selain itu yang bisa benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat, Pak? Nah, yang tadi saya sampaikan tadi, bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana, Pegadaian itu menawarkan investasi emas. Investasi emas ini bisa dalam bentuk tabungan emas ataupun investasi dalam fisik emas. Kenapa ini saya katakan ini adalah sebagai penawaran terbaik bagi masyarakat? Karena dengan investasi emas ini kita mengedukasi masyarakat bahwa investasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Investasi bisa dilakukan kapan saja. Dengan investasi emas di Pegadaian itu khususnya dalam hal ini tabungan emas itu sangat mudah, kemudian sangat murah, dan kalau tabungan emas itu untuk buka biayanya hanya sekitar 50.000, dan top up atau setoran untuk nambah saldo gramnya itu bisa mulai dari 10.000 bahkan sampai nilai yang yang tidak dibatasi gitu. Bagaimana Bapak melihat sikap masyarakat atau animo masyarakat terhadap investasi emas ini, Pak? Apakah dari hari ke hari dalam 5 tahun ini terjadi peningkatan? Baik, dari literasi yang kami sampaikan ke masyarakat, mengedukasi bahwa pentingnya kita mempersiapkan masa depan dengan emas atau investasi emas itu, dan menyampaikan kemanfaatan, keuntungan memiliki emas atau menyimpan emas atau investasi emas, itu masyarakat sangat antusias terhadap produk tersebut, karena tadi murah, bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, apalagi dengan adanya aplikasi Pegadaian Digital. Tadi saya sampaikan Pegadaian juga update dan bertransformasi dalam hal IT, teknologi, baik dari sisi produk maupun layanan. Salah satunya adalah layanan. Kami memiliki aplikasi Pegadaian Digital Service. Nah, di Pegadaian Digital Service itu nasabah bisa melakukan top up tabungan emas sendiri kapan saja, di mana saja, seperti memegang outlet gitu. Mau bertransaksi setor tabungan emas bisa, untuk mengajukan kredit juga bisa, untuk melunasi atau mengangsur pinjaman yang dia ada sebelumnya juga bisa. Pak, sabar, sebelum kita masuk ke yang lain, saya pengen lebih jelas. Tadi soal investasi emas, apakah masyarakat harus membawa emasnya untuk disimpan di Pegadaian, atau masyarakat membeli nilai atau harga emas itu di Pegadaian, Pak? Bisa diperjelas? Baik, kalau tabungan emas itu sebenarnya prinsipnya adalah beli, kemudian dititipkan di Pegadaian. Jadi setiap setoran yang diberikan kepada setoran masyarakat kepada Pegadaian, setiap jumlah yang disetorkan itu langsung dikonversikan ke jumlah gram. Jadi yang tercantum dalam saldo yang tercantum dalam buku tabungan emas itu adalah bukan nilai rupiah, tapi jumlah gram. Jadi yang terakumulasi atau bertambah terus jumlahnya adalah gram emasnya, bukan nilai rupiahnya. Itu untuk tabungan emas. Kemudian bisa juga investasi dengan membeli fisik emas, dengan sistem angsuran. Misalnya kita ambil contoh angsuran jangka waktu dalam 1 tahun.
ambil hari ini 10 gram dengan harga anggap saja nilainya 10 juta gitu. Anggap saja nilainya 10 juta, kemudian uang mukanya 2 juta, nanti yang 8 juta itu diangsur selama 1 tahun. Nah, selama jangka waktu 1 tahun tersebut, perubahan harga itu tidak mempengaruhi terhadap jumlah angsuran yang harus disetorkan oleh si nasabah. Artinya walaupun harga emas itu mengalami kenaikan dan sambil berjalannya waktu itu kecenderungan harga emas itu naik, itu angsurannya tetap. Jadi harganya tetap dipatok pada harga permulaan. Betul. Di saat transaksi. Iya, betul. Jadi harganya itu jumlah angsurannya itu tetap sesuai dengan pada saat akad kredit atau transaksi penandatanganan kredit itu gitu. Jadi kalau beli emas dengan sistem angsuran boleh dibilang kalau misalnya kita ngambil jangka waktu 1 tahun, kita beli emas 1 tahun yang akan datang dengan harga berdasarkan harga hari ini gitu. Jadi itu keuntungannya gitu. Jadi walaupun nanti harganya naik, tetap angsurannya sesuai dengan pada saat terjadinya transaksi pembiayaan emas itu tadi gitu. Tadi melalui literasi yang dilakukan oleh Pegadaian kepada masyarakat, Iya. Sikap masyarakat atau animo masyarakat, kembali lagi saya tanya, animo masyarakat terhadap terhadap investasi emas dan menggadaikan barang seperti apa, Pak? Boleh lihat perbandingannya. Apakah semangat orang untuk berinvestasi sekarang lebih bagus atau masih tetap dengan metode lama bahwa mereka tahu bahwa Pegadaian ya kita datang untuk menggadai barang? Kalau boleh tahu, perkembangannya seperti apa? Baik. Jadi masyarakat semakin banyak yang tahu kalau Pegadaian itu bukan hanya sekedar melayani kebutuhan dana berbasis gadai. Masyarakat sudah semakin banyak memahami, mengetahui Pegadaian itu juga melayani investasi tabungan emas itu tersebut. Dan setiap literasi, ya alhamdulillah antusiasme masyarakat setelah memahami kemanfaatan dari investasi emas itu, mereka antusias untuk membuka rekening ataupun membeli emas secara angsuran itu tadi. Wow, luar biasa. Iya. Ternyata di Pegadaian tidak seperti zaman dulu yang kita tahu bahwa kita datang ke Pegadaian, bawa barang untuk digadai, terus kita terima duit. Tapi sekarang kita sudah bisa langsung investasi di sana. Betul. Luar biasa, Pak. Iya. Ya mudah-mudahan ini ada pengetahuan tambahan kepada masyarakat bahwa di Pegadaian tidak hanya kita datang untuk menggadai barang, tapi kita juga bisa datang untuk berinvestasi di sini. Hari ini luar biasa karena kita bisa mendapat penjelasan langsung dari seorang imam subakti yang sudah lama bekerja malang melintang di dunia Pegadaian. Dan saya pikir bersama beliau kita sudah banyak belajar atau kita sudah banyak mendengar apa saja yang dilakukan oleh Pegadaian, khususnya Pegadaian di wilayah Kupang. Pemirsa, terima kasih atas kesempatannya untuk kita bersama Pak Imam, dan mudah-mudahan hari ini atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Imam kepada pemirsa, boleh? Oke, baik. Pemirsa sekalian, terima kasih atas kesempatannya Pak Anton dan pemirsa sekalian, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Pegadaian bukan hanya untuk masyarakatnya membutuhkan dana, entah itu untuk kebutuhan pribadi, usaha dan sebagainya, tapi Pegadaian juga melayani bagi masyarakat-masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kelebihan modal, dan untuk mempersiapkan masa depan melalui investasi emas, baik itu dalam bentuk tabungan ataupun fisik emas. Jadi mulai sekarang mari kita persiapkan masa depan kita, anak kita, cucu kita sebaik mungkin supaya kualitas hidup mereka lebih baik dan bahkan lebih baik dari apa yang kita alami di masa yang akan datang, yaitu dengan investasi emas. Investasi emas di Pegadaian murah,
mudah dan aman tentu saja, karena bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja dengan aplikasi Pegadaian Digital. Pegadaian siap melayani Bapak Ibu sekalian pemirsa untuk mempersiapkan masa depan dengan investasi emas. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih sudah bersama kami. Juga terima kasih Pak Imam sudah menjelaskan tentang Pegadaian. Jadi ingat, Pegadaian tidak hanya datang untuk menggadai barang, tapi Pegadaian juga sekarang sudah menjadi tempat untuk berinvestasi. Mari kita sukseskan apa yang didengungkan oleh Menteri Keuangan, untuk kita semua harus berani berinvestasi. Apapun itu kita harus berani melakukannya. Mulai dari hal yang kecil. Kalau kita sudah mulai dari hal yang kecil, pasti kita akan menjumpai hal yang besar di kemudian hari. Saya Antonius, langsung dari kantor Pegadaian Kupang. Terima kasih.